kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan yang selalu sehat ya. Oke, hari ini ketemu lagi di pelajaran ekonomi ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang harga keseimbangan pasar atau istilahnya itu equilibrium. Nah, tentang equilibrium ini masih ada di KD atau kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 tentang struktur pasar. Oke, sudah siap untuk belajar ya? Nah, harga keseimbangan atau equilibrium, Ibu wakilkan gambarnya itu neraca ya, karena supaya membentuk terlihat gitu ya, di neraca ini selalu pengen seimbang gitu. Ya, begitupun dengan keseimbangan pasar atau equilibrium ini. Kalian bayangkan, ketika kalian pergi ke pasar, ingin membeli barang, misalnya membeli buah-buah mangga. Ketika kalian membeli mangga, penjualnya menawarkan harganya 10.000. Kalian sebagai pembeli nawar, pengennya 8.000. Tapi penjualnya nggak mau. Akhirnya penjualnya kasihlah harganya 9.000 gitu. Nah, pada akhirnya kalian sepakat gitu ya, kalian mau harganya mangganya itu 9.000 gitu. Akhirnya kalian beli. Nah, secara tidak sadar, keseimbangan pasar itu sebenarnya sudah terjadi ya, equilibrium itu sudah ada. Nah, di sini kita lihat ya, kalau produsen itu selalu ingin harga yang tinggi supaya keuntungannya maksimal, sedangkan kita sebagai konsumen itu ingin harganya rendah gitu. Nah, ketika di pasar kayak tadi nih, kalian beli mangga itu kan terjadi tawar menawar ya. Harga mangganya 10.000 asalnya, kalian nawar 8.000. Kemudian dapatlah angkanya itu 9.000. Ketika terjadi tawar menawar dan pada akhirnya terbentuk harga kesepakatan, itu yang dinamakan dengan harga keseimbangan atau equilibrium. Begitu. Ya, kita lanjutkan. Nah, bagaimana sih kalau secara matematis? Secara matematis, keseimbangan pasar atau equilibrium ini terbentuk ketika QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Ya, di pertemuan sebelumnya kita bahas ya, quantity of demand itu seperti apa, mencari rumusnya, kemudian quantity of supply-nya juga seperti apa. Ya. Nah, di pertemuan sekarang tentang equilibrium itu kalian hanya tinggal menyamakan ya fungsi QD sama fungsi QS-nya, atau kalaupun tidak kuantitas kita pakai harganya gitu, yang price of demand sama dengan price of supply-nya, seperti itu ya. Nah, kalau secara kurva, nah ini secara kurva, itu kurva supply-nya dengan kurva demand-nya itu harus saling berpotongan ya. Ini juga di pertemuan sebelumnya sudah dibahas. Kalau demand itu kurvanya kan dari kiri atas ke kanan bawah ya, sedangkan yang supply-nya itu sebaliknya. Nah, pada akhirnya ketika equilibrium itu ada titiknya gitu. Titik inilah yang dinamakan dengan titik keseimbangan atau equilibrium. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjutkan ke contoh soalnya ya, biar kalian lebih paham. Di sini Ibu punya satu fungsi kuantitas demand gitu ya, fungsi permintaannya 40 min 2P. Sedangkan fungsi penawarannya itu quantity supply-nya itu minus 5 plus P gitu. Ya, maka tentukan harga keseimbangannya. Nah, kalian hanya tinggal menyamakan saja ya, QD sama dengan QS-nya, kemudian dimasukkan angka-angkanya. Nanti setelah itu kalian tinggal pindah ruas ya. Pada akhirnya kalian akan dapat P-nya itu 15. Nah, P yang 15 ini kalian masukkan ke salah satu fungsi gitu. Ibu pakai yang 40 min 2P ya. Kalian tinggal substitusikan, nanti dapatlah Q-nya itu 10 ya. Jadi dari soal ini didapatkan keseimbangan pasarnya itu terbentuk ketika P-nya itu 15, harganya 15 berarti ya, dan kuantitinya itu 10. Begitu. Bagaimana? Udah bisa ya? Oke, kalau ada yang belum paham, kalian boleh putar ulang video ini, atau boleh juga kalian tanyakan Ibu di Google Classroom-nya atau by WA. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.